Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 78. Ketujuh. Susah dan senang ditanggung bersama. Bersahabat, berteman diupayakan untuk selalu bersama dan menjaga pertemanan itu jangan sampai terputus. Salah satu ikhtiar, salah satu usaha, salah satu upaya yang harus dilakukan, wafrah akhi li farahil ashiri wahzan li huznihi bil istibsyari. Ikut senang jika teman bahagia, jangan senang bila teman menderita. Ada teman kehilangan sesuatu, kita membantu mencarinya. Jangan sampai kita menampakkan rasa senang atas penderitaan teman kita. Karena Nabi SAW bersabda, al-mu'min lil mu'min kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'dha. Seorang mukmin kepada mukmin yang lain seperti satu bangunan, satu dengan yang lainnya saling menguatkan. Ibaratkan rumah, ada fondasi, ada pasangan tembok, ada penyangga, ada atap saling mendukung sehingga bisa menjadi sebuah bangunan yang bisa dinikmati, yang bisa ditempati. Harapannya orang-orang yang beriman seperti itu juga, saling membantu, saling menolong, saling meringankan beban sesama. Kalau ada teman kehilangan sesuatu, kita membantu mencarinya. Kalau ada teman sakit, kita membantu merawatnya sedapat mungkin. Kalau di pondok, mengantarkan ke puskestren. Jangan kita tidak tahu menau ketika ada teman kita yang sakit. Jadi kita tingkatkan pelayanan kepada sesama. Kalau guru melayani murid-muridnya, kalau murid melayani guru-gurunya. Karena dalam riwayat pernah di Madinah itu terjadi paceklik panjang, lebih 1 tahun tidak turun hujan. Masyarakat sangat menderita. Ada sahabat Bilal bin Haris al-Muzani datang ke makam Rasulullah SAW dan berkata, didengar oleh orang yang ada di dekatnya, ya Rasulullah, Rasulullah sudah wafat, ya Rasulullah, istasqi li ummatika fa innahum qad khalaqu. Wahai Rasulullah, doakan hujan turun, karena kalau dibiarkan begitu masyarakat akan sengsara, akan menderita. Kemudian Bilal bin Haris al-Muzani itu malam bermimpi didatangi oleh Rasulullah. Sampaikan salam saya kepada Umar. Bahwa insya Allah hujan akan turun. Yang baik melayani umat, tingkatkan pelayanan kepada umat. Pagi-pagi Bilal bin Haris al-Muzani melapor kepada Sayyidina Umar tentang mimpinya.
Maka disampaikan ada salam dari Rasulullah dalam mimpi saya, dan beliau berpesan, tingkatkan pelayanan kepada umat. Sayyidina Umar menangis, terharu. Waalaikumsalam ya Rasulullah. Saya akan melaksanakan pelayanan yang prima kepada umat sesuai dengan kemampuan yang saya miliki. Begitu jawabnya Sayyidina Umar ketika dilapori mimpinya Bilal bin Haris al-Muzani. Dari riwayat ini disimpulkan bahwa kekurangan pelayanan dari ulama, dari asatiz, dari ustazah kepada apa yang menjadi amanahnya, itu menyebabkan doa-doa sulit untuk dikabulkan, bahkan mendatangkan musibah-musibah seperti kemarau panjang dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kita berupaya, kita berikhtiar saling mengingatkan untuk terus meningkatkan pelayanan kepada umat, pelayanan kepada sesama. Kalau sakit, saling memperhatikan, saling menolong. Jangan dibiarkan seperti orang yang tak punya urusan, karena kita ini sesama muslim, sesama mukmin itu bersaudara. La tarda an yaf'ala ma yadurruhu dinan wa dunyan hakadha rahimtahu. Pekerjaan teman yang membahayakan dunia akhirat jangan dibiarkan. Kalau ada teman berbuat sesuatu yang dilarang Allah, diingatkan itu dilarang oleh Allah. Misalnya mencuri, misalnya memukul, misalnya menyakiti orang lain dan lain sebagainya. Itu harus diingatkan supaya selamat. Karena kita ini harus saling mengingatkan. Bagaimana di dalam Al-Quran itu wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Manusia itu akan sengsara, akan celaka kecuali orang-orang yang beriman dan saling mengingatkan satu dengan yang lain, saling berwasiat. Wasiat itu mengingatkan tentang kebenaran dan tentang kesabaran. Jadi kalau ada teman yang melakukan sesuatu yang merugikan dirinya sendiri, merugikan orang lain, itu harus dicegah, diingatkan supaya tidak dilanjutkan. Coba dibaca lagi, diulang Neng Adibah. Ketujuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ketujuh, susah dan senang ditanggung bersama. Wafrah akhi li farahil ashiri wahzan li huzni bil istibsyari. Ikut senang jika taman bahagia, jangan senang bila taman menderita. La tarda an yaf'ala ma yadurruhu dinan wa dunya hakadha rahimtahu.
pekerjaan teman yang membahayakan dunia akhirat jangan dibiarkan. Syarah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An Abi Musa qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'du." Dari Abi Musa ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang mukmin kepada mukmin yang lain seperti satu bangunan, satu dengan yang lainnya saling menguatkan. Hadis ini menegaskan bahwa semua umat Islam berada dalam satu kesatuan. Dibaca, ikuti saya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman, yakni sahabat Ansar sebelum kedatangan mereka Muhajirin. Mereka sahabat Ansar mencintai orang-orang yang berhijrah kepada mereka, yaitu Muhajirin. Dan mereka Ansar tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka Muhajirin. Jadi Rasulullah itu berhasil mempersaudarakan orang Mekah, pendatang, migran, ya, imigran dari Mekah ke Madinah. Dan keberhasilannya itu luar biasa. Dalam riwayat Al-Bukhari disebutkan, kata Abdurrahman bin Auf, seorang sahabat besar dari kalangan Muhajirin, ketika saya sampai ke Madinah, saya oleh Rasulullah dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi'. Kemudian Sa'ad bin Rabi' mengatakan kepada saya, saudara Abdurrahman bin Auf, saya ini di antara orang Madinah yang paling kaya. Dari sahabat Ansor yang paling kaya saya. Sampean Muhajirin, sampean dari golongan Muhajirin, akan saya beri separuh dari kekayaan saya yang kaya ini. Lebih dari itu, saya punya 2 istri yang cantik-cantik. Sampean lihat istri saya itu. Kalau ada yang cocok, 1 akan saya ceraikan, kemudian dinikahi sampean.
sampai begitu. Tapi Abdurrahman bin Auf tahu diri, dia pendatang muhajirin dari Mekah, belum memberikan jasa apa-apa. Kemudian Abdurrahman bin Auf menjawab, barakallahu laka fi malika wa ahlika, semoga Allah memberikan berkah kepada panjenengan, hartanya dan istrinya. Saya tidak butuh, saya tidak perlu bantuan, saya tidak perlu bantuan, dan saya tidak perlu istri. Jadi ditawari harta, ditawari istri tidak mau. Saya hanya perlu pasar, tunjukkan kepada saya pasar agar saya bisa berbisnis di pasar tersebut. Oh iya, ada di dekat Madinah ini ada pasar namanya Pasar Qainuqa. Maka besok paginya, pagi-pagi Abdurrahman bin Auf ke pasar untuk memulai bisnisnya. Jadi ditawari nggak langsung diberi, tapi Abdurrahman bin Auf itu sangat mandiri dan tidak bergantung kepada orang lain, tidak memberi kesempatan orang lain berjasa kepada dirinya supaya tidak terikat dan tergantung kepada orang lain. Maka itulah teladan para sahabat Nabi di dalam bersahabat. Tidak berlebihan. Ditawari separuh harta nggak mau, ditawari istri tidak mau. Itulah tauladan sejati. Dan tidak mau itu bukan diam, bukan tidur, bukan ngantuk, dia ke pasar untuk memulai bisnisnya yang baru di tempat dia hijrah dari Mekah ke Madinah. Sebagian yang lain selain Sa'ad bin Rabi' itu banyak yang justru dia itu pas-pasan, mereka pas-pasan, keberadaan hartanya hanya cukup dengan apa yang diperlukan saja. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah, dia ngalah. Mereka mengalah kepada sahabat muhajirin walaupun dia sendiri dalam keadaan sulit. Nah, sebenarnya di pesantren ini adalah tempat kita berlatih untuk berbagi, gitu ya. Tapi sekarang arah kehidupan sosial masyarakat itu mengarah kepada kehidupan individu. Ini yang harus kita perangi. Kalau dulu orang mondok itu dikirim oleh orang tuanya, dibuatkan nasi gulung, dikasih ikan, dan itu banyak sampai beberapa bungkus. Sampai di pondok, di depan kamarnya itu di jerambahnya dimakan bersama dengan teman-temannya. Tapi kehidupan kita sekarang berubah. Memang dikirim, tetap dikirim, tapi dimakan sendiri dengan keluarganya. Itu sebenarnya pelan-pelan kalau bisa dirubah, makan dengan teman ketimbang makan, bahkan pergi ke Roxy, ke Lipo, makan bersama yang enak gitu ya. Dulu nggak ada begitu. Memang kehidupan sosial kita sekarang itu berubah kepada orang semakin individual. Di perumahan-perumahan itu pager-pager itu sampai tinggi-tinggi, nggak ada orangnya, penjaganya anjing gitu ya. Jadi kalau ada tamu ya hanya anjing yang menerima tamu itu. Nah, kehidupan seperti itu tidak nikmat.
kehidupan sosial kita mengarah kepada pembiasaan kehidupan individual. Dan ketika itu terjadi, manusia ini sengsara, manusia ini menderita. Misalnya orang tua yang punya anak sukses, dia punya jabatan yang tinggi dengan gaji yang besar, jadi direktur, jadi inspektur, jadi apa saja sudah, jabatan yang mendatangkan uang banyak. Tapi ketika orang tuanya sakit, merindukan sang anak, itu hanya dijawab dengan ungkapan yang menyakitkan. Ibu perlu apa? Berapa biaya suntiknya, berapa? Apotiknya berapa? Saya transfer uangnya. Padahal ibu itu tidak butuh uang saja, dia butuh melihat anaknya, karena dia yang melahirkan, dia yang sengsara ketika bersalin, dia yang menimang minimal 2 tahun, mengandung 9 bulan, tidak enak tidur kalau malam karena menemani sang anak. Ketika dia besar, anaknya sudah sukses, ada di Jakarta, ditelepon dari Jember, "Nak, saya kangen sama kamu. Ibu jangan mengganggu saya banyak tugas, saya ini pejabat, saya ini, ketua itu, macam-macam." Maka orang punya anak seperti itu sukses tidak ada gunanya, percuma. Jadi ditimang dari kecil, ditemani dari kecil sampai sukses, tidak ada gunanya. Karena menghitung kehidupan ini hanya materi, tidak ada perhitungan rohani. Bahwa orang tua itu tidak butuh uang saja, tapi dia ingin dekat dengan anaknya, ingin melihat anaknya, ingin salaman dengan anaknya, ingin mencium anaknya. Terus anak itu menjawab, "Ibu jangan mengganggu saya, bapak jangan mengganggu saya." Jadi orang tuanya dianggap mengganggu. Nah, ini kehidupan modern yang harus kita cegah. Hormat, takzim kepada orang tua harus kita wujudkan dalam kehidupan nyata. Dan begitu juga saling mencintai, saling menyintai di antara sesama teman, itu harus kita biasakan. Termasuk kebiasaan makan itu. Makan itu jangan makan sendiri gitu ya. Jadi kalau sendiri semua, akhirnya cuma mikir dirinya sendiri. Orang itu kalau pada dirinya ya pasti mikirnya, tapi mikir orang lain itu yang jarang. Padahal Nabi bersabda, "Khairun nas anfa'uhum linnas." Sebaik-baik manusia ialah yang berguna bagi sesama. Kalau berguna bagi dirinya sendiri, semua akan berusaha ke sana. Tapi kalau berguna bagi sesama, pada dirinya dan pada orang lain, itu yang langka. Dan kita berusaha membiasakan, berlatih untuk berpikir ke depan bagaimana ikut berpartisipasi mewujudkan kehidupan yang mesra di antara sesama muslim dan sesama anak bangsa. Di NU itu ada istilah ukhuwah Islamiyah, saudara sesama umat Islam. Ukhuwah wataniyah, saudara sesama anak bangsa. Ukhuwah basyariyah, saudara sesama manusia. Artinya,
kalau itu bisa diwujudkan dalam kehidupan nyata, tidak akan ada perkelahian, tidak akan ada pertengkaran, tidak akan ada peperangan, karena perang itu sangat merugikan seperti yang terjadi di Palestina sekarang itu. Jadi berpuluh ribu orang meninggal dunia, nyawa manusia tidak ada artinya, berkelimpangan di tengah jalan, tak ada yang membantu menolongnya. Nauzubillahi min dzalik. Jadi kita di negeri kita, minimal di daerah kita, di tempat kita, menjaga ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, ukhuwah basyariyah. Jadi perumpamaan orang beriman yang menjadi idaman Rasulullah, yang menjadi keinginan Rasulullah sesama umat Islam ini, supaya mislul jasadi, seperti satu fisik, satu badan. Apa itu? Idza ishtaka adun, kalau satu sakit, wa tada'a lahu sairul jasad bis sahari wal huma, maka seluruh bagian fisik ini merasakan sakitnya dan tidak bisa tidur. Yang sakit gigi, mata nggak bisa memejam karena sakit, tangan, mulut mengerang, kesakitan, aduh. Walhasil seluruh badan ini merasakan. Nah, harapan Rasulullah, kalau ada di antara sesama muslim yang sakit, maka yang lain itu ikut merasakan sakitnya. Ada simpati atau empati. Empati, merasakan seperti yang dirasakan oleh teman kita, bukan malah dibiarkan sengsara, ya, menderita. Kadang-kadang ada orang itu, ada pedagang bakso di depan itu, numpak sepeda, ketubruk sepeda motor, kocar-kacir baksonya, pentolnya, ditertawakan, bukan dibantu, ditolong untuk meringankan beban yang kecelakaan itu, enggak, malah ditertawakan. Nah, itu bukan sifatnya orang mukmin. Orang mukmin itu sangat perhatian kepada sesama, sangat peduli kepada sesama untuk menolong orang yang sedang dalam keadaan kesulitan, menderita dan lain sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabban nas athibil ba'sa ashfihi wa anta syafi la shifa illa shifa'uka shifaan la yughadiru saqama. Allahumma rabban nas athibil ba'sa ashfihi wa anta syafi la shifa illa shifa'uka shifaan la yughadiru saqama. Allahumma rabban nas athibil ba'sa ashfihi wa anta syafi la shifa illa shifa'uka shifaan la yughadiru saqama. Allahumma bismillah a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma yajidu wa yuhadhiru a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma yajidu wa yuhadhiru a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma yajidu wa yuhadhiru a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma yajidu wa yuhadhiru a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma yajidu wa yuhadhiru a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma yajidu wa yuhadhiru a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma yajidu wa yuhadhiru. Allahumma nas'alullah al-azim rabbal arsyil azim an yashfi'ahu, nas'alullah al-azim rabbal arsyil azim an yashfi'ahu, nas'alullah al-azim rabbal arsyil azim an yashfi'ahu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ta'ala ya muqarril maghdubi alaihim waladdallin. Amin.